Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-132 ini. Kami menyambut dengan gembira respon Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam mengikuti ibadah online yang mari melalui YouTube. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Tema ibadah online yang mari ke-132 Sabtu tanggal 18 Februari 2023 adalah kehendak Bapa di bumi dan seperti di surga, yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Kita mulai ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penolong kita, Allah yang menganugerahkan keselamatan, kasih sayang kepada kita semua untuk memulai ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Kami bersyukur bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan tim penata layanan dari GPIA Antioquia, Kapuk, Jakarta, dalam ibadah online yang mari yang ke-132 ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan yang dipandu oleh Bapak Johansson sebagai WL, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikian Matius 6 ayat 10, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari kita naikkan pujian yang berkata Immanuel. Semua diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Shalom yang di rumah. Semuanya jangan terlalu hening banget dong. Berikan senyumnya, coba ke kiri kanannya. Kayaknya terlalu serius sekali. Tapi memang harus serius ya untuk kita memuji kepada Tuhan. Tapi gak boleh terlalu tegang-tegang banget. Sebab hadirat Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera buat kita semua. Amin. Persiapkan kehidupan kita semua. Mari kita masuk dalam hadirat yang lebih lagi. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada saat ini, itu semua karena penyertaan dan kasihnya yang luar biasa buat kita semua. Kita boleh kuat, kita boleh sehat, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak mudah kepada
Mari kita akan melanjutkan pujian kita yang berkata, oleh darah anak domba. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Semua sangat amin. Kita tahu karena penyertaannya yang luar biasa kita boleh berdiri tegak di tengah-tengah rumah Tuhan. Dan kita memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Pujian kita, hormat kita, syukur kita kepada Tuhan. Amin. Semua mau bersuka cita bersama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara,
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup GPIA Antioquia. Waktu dan tempat kami persembahkan. Melayani Tuhan.
Ibu pemirsa, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, semua firman-Mu, amin. Kita percaya, jadi kita mengimaninya dengan mengatakan iya saja, maka semuanya akan jadi. Maka yang terbaik kita pikirkan, yang terbaik kita harapkan, maka semuanya yang menjadi bagian kita dan menjadi bagian Tuhan, semuanya akan Tuhan nyatakan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu.
Salam sahabat Yamari dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Pada saat ini kita ketemu lagi dalam ibadah IOY, ibadah online Yamari, Yayasan Marturia Immanuel Jakarta. Sangat sukacita pada siang hari ini Pendeta Anton mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami hendak mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati anak-Mu, para pendengar dari ibadah online Yamari dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Dan melalui firman Allah ini biar kuasa Tuhan dinyatakan. Urapi hamba-Mu, jamah setiap hati anak-Mu di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini mari kita belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membaca untuk saudara. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan menekankan pada ayat yang ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan saat kita berdoa diajar oleh Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mungkinkah saudara? Karena keadaan dunia sudah keadaan yang jatuh di dalam dosa. Satu dengan yang lain saling perang, satu dengan yang lain saling menjelekan, satu dengan yang lain saling menghujat. Dan untuk damai sejahtera, untuk suasana surga ada di muka bumi, saya pikir nggak mungkin lah ya. Dan nggak bakalan sampai. Mengapa? Karena surga penuh dengan damai sejahtera, surga penuh dengan kesukaan, surga penuh dengan pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan keadaan dunia hari-hari ini, wow, terdengar bencana alam di mana-mana, terdengar peperangan di mana-mana, satu dengan satu yang lain saling menjelekan, saling menjatuhkan, sehingga rasanya nggak mungkin. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya yakin masih bisa apabila kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang pertama adalah bahwa semua akan mendapatkan damai sejahtera apabila kita mengikuti apa yang menjadi jalurnya Allah, yaitu bahwa Tuhan menginginkan semua orang yang ada di muka bumi, ciptaan yang paling tinggi, ciptaan yang mulia, ciptaan yang luar biasa, di depan mata Tuhan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Semua orang kepingin diselamatkan, sehingga Yesus datang ke dalam dunia mempunyai satu rencana. Dia mengorbankan dirinya, bahkan dia telah menyerahkannya, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Dan Tuhan mau keselamatan itu hanya pada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dengan demikian manusia bisa damai kalau manusia mempunyai pola pikirnya Kristus. Bagaimana bisa memiliki pola pikir Kristus? Apabila manusia lahir baru di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti kita mau diperbaharui oleh Tuhan, sehingga visi kita bukan mencari perkara di dunia. Damai sejahtera nggak bakalan bisa ditemukan di dunia, saudara. Banyak orang kaya, banyak orang yang punya jabatan, banyak orang yang hidupnya hura-hura, tetapi belum tentu mendapatkan damai sejahtera. Mengapa? Karena damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat kita mau mendapatkan damai sejahtera dan kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan, apabila menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diperbaharui pola pikir kita, pola pikir Allah. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kalau pola pikirnya Allah, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Perkara yang di bumi di depan saya katakan penuh dengan segala trik-trik macam-macam, segala peristiwa jatuh menjatuhkan. Tapi saat kita punya pola pikirnya Allah, adalah pola pikir sorga, damai sejahtera diberikan. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, baik yang ada di mancanegara maupun di Indonesia, bila kepingin mendapatkan damai sejahtera, bukan karena materi, bukan karena kedudukan, bukan karena posisi, tetapi karena kita ada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang 11, bahwa rancangan Allah adalah damai sejahtera dan pengharapan masa depan. Pengharapan masa depan adalah baik yang di bumi maupun sampai di sorga. Oleh karena itu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan yang sudah menerima Yesus, kabarkan kepada dunia. Mungkin orang tua Anda, papa Anda, mama Anda, mungkin kakak Anda, mungkin adik Anda, mungkin paman Anda, siapapun harus mendengar berita keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan. Hanya satu-satunya jalan yang memberikan damai sejahtera dan surga diberikan kepadanya. Oleh karena itu, beritakan agar rancangan Allah, agar kehendak Tuhan, bahwa keadaan di bumi seperti di surga akan menjadi kenyataan kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya bersyukur. Mengapa, saudara? Saya lahir bukan dari orang Kristen original. Saya lahir dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan begitu saya kenal Tuhan Yesus Kristus, papa saya itu orangnya keras banget. Papa saya itu orangnya nggak gampang. Benar? Untuk dijelaskan itu susah. Tapi puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekeras apapun bisa diluluhkan oleh Tuhan. Sehingga pada saat kami memberitakan Injil, puji Tuhan, papa saya menerimanya. Dan akhirnya mama saya, akhirnya kakak saya, satu keluarga diselamatkan. Dan saya puji Tuhan, saudara-saudara, bahwa sekarang sekalipun kami diasingkan oleh saudara-saudara kami, tapi kami tidak diasingkan oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, kehendak Tuhan adalah kehidupan yang penuh damai sejahtera dan seluruh dunia diselamatkan. Itu ada di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dibaca ya. Kalau saya baca sekarang waktunya habis. Maka dari itu saudara bisa membacanya sendiri. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4, bahwa rencana Allah menginginkan semua manusia diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, apa sih kehendak Allah? Seperti yang didoakan, yang diajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan yang kedua adalah supaya semua mengalami kemenangan dari Tuhan. Semua mengalami kemenangan.
kita keluar sebagai pemenang. Kalau keluar sebagai pemenang berarti ada peperangan. Tanpa ada peperangan nggak bakalan namanya pemenangan. Betul nggak sih? Nah, kalau ada peperangan apa? Setiap hari hidup kita ada di dalam pergumulan, bukan? Setiap hari hidup kita ada di dalam tantangan. Setiap hari kita dihadapkan persoalan-persoalan kehidupan. Dan banyak anak Tuhan yang mundur dari Tuhan, yang atret dari Tuhan. Mengapa? Karena merasa dirinya nggak mampu menghadapi kehidupan. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku kau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di tengah tantangan kehidupan, jangan gampang menyerah. Ya, jangan gampang menyerah. Hidup kita ini tiap hari dihadapkan ke tantangan, dihadapkan persoalan. Ya kan, dari anak muda sampai yang dewasa, semua. Anak-anak muda saya pesan, kalau engkau lagi putus cinta atau engkau lagi putus pacaran, jangan gampang letoy, jangan gampang lebay, jangan gampang atret dari kehidupan. Saya selalu bilang, putus cinta soal biasa, patah tumbuh, hilang berganti. Ya kan? Ya kan? Mati satu tumbuh 1000. Oleh sebab itu, saat kita dihadapkan hal-hal semacam itu, kita tetap tegak berpandang kepada Tuhan yang memberikan kemenangan. Mengapa? Karena kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Masalah sebesar apapun Tuhan berjanji, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Amin. Amin. Oleh karena itu saudara, tantangan yang ada, kalau kita punya damai sejahtera, nggak bakalan terpengaruh. Karena damai sejahtera itu juga tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kita akan keluar sebagai pemenang. Dan pemenang itu dinyatakan kalau ada di dalam peperangan. Bukankah hari-hari ini kita dihadapkan peperangan yang luar biasa? Peperangan yang paling hakiki adalah dengan diri kita sendiri. Banyak orang yang merubah-rubah dirinya, tidak bersyukur dengan keadaannya, rubah sono rubah sini, bentuk sono bentuk sini, begitu kan? Ya kan? Tidak bersyukur. Padahal yang original itu lebih baik daripada yang barang yang tidak original. Dan kita diciptakan oleh Tuhan original dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan kita perlu bersyukur setiap hari bahwa Tuhan itu luar biasa, memberikan satu hal, yaitu kemenangan bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Oleh karena itu saudara, ada satu pujian kan, ku tak akan menyerah, sama-sama, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, ku tak akan menyerah. Betul? Pada apapun juga. Betul gak sih? Kita coba. Hari ini kita gagal, hari esok pasti ada keberhasilan. Hari ini doa kita belum dijawab, esok pasti menjadi kenyataan. Mengapa? Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji, sehingga kemenangannya ada di pihak saya dan saudara. Amin. Oleh karena itu saudara, kalau saudara hari-hari ini dihadapkan pergumulan hidup perekonomian, di tengah keluarga, usaha, pekerjaan, terima dengan sukacita tetap. Alirkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, maka kita mampu menghadapinya. Dan Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Saudara, terima Yesus. Hadapi tantangan yang ada, itulah kehendak Tuhan. Yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa sih kehendak Tuhan? Apa sih kehendak Bapa? Apa sih kehendak Allah dalam hidup kita? Yang ketiga adalah supaya kita mengalahkan yang jahat. Gampang atau susah? Nggak gampang. Nggak gampang. Yang jahat itu kita harus hancurkan. Kenapa? Supaya kita dapat seperti yang diharapkan Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata jahat dalam bahasa Yunaninya itu poneros. Dari kata poneros itu yang mempunyai dari awal kata ponos, yang artinya kesakitan, yang artinya kutuk, yang artinya kemiskinan, yang artinya adalah segala penderitaan. Hari ini Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu.
dari kutukan, dari penderitaan, ya, kalau diizinkan. Mengapa? Karena selalu ada damai sejahtera. Apapun yang kita hadapi, ya, kalau ada damai sejahtera, maka yang jahat-jahat itu hilang. Yang pertama, melepaskan diri dari kejahatan adalah hati-hati dalam pergaulan. Anak muda dikatakan apa? Waspadalah dengan pergaulanmu, karena pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik. Amin. Amin. Jadi anak muda, saya bilang hati-hati dengan pergaulanmu, karena apa yang kau tapakkan hari ini menentukan hari esokmu. Dan saat engkau mau menapakkan dengan hidup takut akan Tuhan, hari esokmu pasti cemerlang. Orang tua, para ibu-ibu, hati-hati dalam pergaulan. Banyak ibu-ibu juga yang nggak bener. Pertama arisan, ya kan? Arisan duit, arisan berlian. 3, ada yang arisan berondong. Coba bayangkan hari begini, jahat kan? Memang dunia sudah jahat. Ada dalam cengkeraman iblis. Bapak-bapak juga sama. Biasa ngopi, terkopi. Ya kan? Bapak-bapak ada yang terkopi sehingga nggak bisa pulang, nyasar ke kopi terus. Kan begitu. Hari ini tentukan sikapmu bahwa Tuhan melepaskan kita dari segala kutuk, dan di dalam Kristus kita telah dibangkitkan dan dipulihkan. Oleh sebab itu, kehendak Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita apabila kita bisa melepaskan dari kejahatan pribadi kita, kejahatan di sekitar kita, dan kita keluar sebagai pemenang karena ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, yang mendengar ibadah, melihat ibadah IOY, ibadah online Yamari Immanuel Jakarta, saya tantang Anda. Maukah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sehingga ada damai sejahtera dalam hidupmu? Dan saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, oh saudaraku, ada satu, mengalami kemenangan demi kemenangan setiap apapun pergumulan, tantangan yang kita hadapi, dan kita terlepas dari dunia kejahatan karena kita akan hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam Yesus Kristus, Tuhan penuh dengan tantangan, tetapi Tuhan berjanji ada penghiburan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut akan bahaya, karena kata tangan Tuhan yang menghibur aku. Terimalah Dia di dalam kehidupan. Pasti janji-janji Tuhan, kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Dan biarlah firman-Mu mengetuk hati setiap kami yang melihat dan mendengar, agar kami bisa mengalami damai sejahtera Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini terima Yesus, yang ingin mengalami damai sejahtera, yang ingin mengalami kemenangan, yang ingin terhindar dari kejahatan. Tuhan pagari dia. Mari sambut kedatangannya, peluk dia Bapa, seperti Engkau memeluk setiap anak-anak-Mu dengan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan untuk melakukan firman yang telah kami dengar. Berkati ibadah online Yamari ini Bapa, biar menjadi berkat baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Terima kasih Bapa. Berkati Yayasan Marturia Immanuel dengan visi penginjilannya akan tetap terus berjalan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kehendak Bapa di bumi dan seperti di surga, yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Anton Lakiono MTH. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Anton Lakiono MTH, berserta tim penata layanan dari Gereja GPIA Antioquia yang telah melayani, dan beserta juga vokal grup GPIA
yang begitu luar biasa memberkati kita dengan pujiannya yang indah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, Bapak Ibu dan saudara-saudari tim penata layanan dan tim vokal grup GPIA Antioquia Kapuk dalam hidup keluarga serta seluruh pelayanannya. Kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudari semuanya untuk pengurus Marturia Hospital Ministry Yamari Semarang yang dipimpin oleh Ibu Marcella Yeni akan mengadakan temu kangen nasional perdana di tahun 2023 ini pada hari Senin 20 Februari 2023 pukul 18 sampai dengan selesai dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Henok Edi Haryanto MTH. Kami sangat senang apabila Bapak Ibu saudara-saudari bisa mengikutinya bersama-sama, dan silakan menghubungi Evangelis Mariati Sitorus dengan WA 0877 8488 8642 agar dapat mengirimkan link Zoom-nya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doakan juga ibadah online Yamari yang ke-133 pada hari Sabtu 25 Februari 2023. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Dr. Hana Budi yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga semua tim penata layanan. Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup, sedang sakit, mengalami persoalan keluarga, persoalan dalam pelayanan dan yang lain sebagainya, serta Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau juga dapat lewat WA di nomor 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Edi Suranto, doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menikmati anugerah-Mu yang begitu besar, menikmati damai sejahtera di dalam kehidupan kami, menikmati damai sejahtera di dalam keluarga kami, menikmati damai sejahtera di dalam gereja dimanapun kami berada. Bahkan kami percaya ketika kami manunggal dengan tubuh darah Yesus, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami sebagai jaminan yang membawa kami kepada kemenangan, sebab kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai kami. Ada sesosok, oh Tuhan,
pribadi yang sungguh-sungguh terus menggendong hidup kami, sehingga kami boleh memiliki pengharapan di dalam hamba Tuhan, satu kepastian yang ada di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami boleh hidup di dalam kemenangan, bahkan kemenangan di dalam setiap persoalan-persoalan yang ada, bahkan setiap kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami juga menang terhadap hawa nafsu hidup kami, sehingga kami menang terhadap segala kejahatan yang menguasai hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah melayani, baik tamborin, pemain musik, singer, song leader, Tuhan LCD, semua yang Tuhan menjalankan operator. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan memimpin terus mereka, pakai mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah gereja-Mu di Antioquia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja di tempat ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dengan janji-janji Tuhan, ketika kami menjadikan Tuhan sebagai sentral penyembahan kami, ketika kami menjadikan Tuhan sebagai penyembahan kami, maka Tuhan akan menarik banyak orang datang berduyun-duyun menyembah masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakai kami semuanya menjadi saksi ya Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan, sehingga jiwa-jiwa yang Tuhan terhilang boleh diselamatkan menerima Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Yayasan Yamari yang Tuhan sudah Kau pakai di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan terus akan pakai mereka yang menjadi ketua, yang Tuhan begitu berbeban jiwa-jiwa. Tuhan terus berikan hati jiwa-jiwa ini Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Yamari terus akan menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang datang untuk menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan doa kami. Kami juga akan berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik yang ada di rumah, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara, turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai bertemu kembali di ibadah online Yamari yang ke-133. Tuhan Yesus memberkati.